فبأي آلاء ربكما تكذبان. Di antara faidah keutamaan dengan hadir pengajian ini dari segi pahala. Dari segi pahala luar biasa. Contoh, dalam satu hadis baginda Nabi bersabda, "Hudurul majlisil ilm khairun min salati 'ala raka'ah wa min iyadati 'ala marid wa min huduri 'ala janazah." Di antara keutamaan dengan hadir pengajian ini adalah hudurul majlisil ilm khairun min salati 'ala raka'ah. Dengan hadir pengajian, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sejam, walaupun cuma setengah jam, walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma 10 menit duduk di majelis ilmu, pahala ini bila bahasa baginda Nabi lebih berat dibandingkan pahala dengan saat sembahyang sunat 1000 rakaat. Anak sembahyang sunat 1000 rakaat ini dalam satu waktu sembahyang 1000 rakaat, 20 rakaat doang pas Ramadan kelalah. Apalagi 1000 rakaat. 1000 rakaat dalam satu waktu. Pahala ini ben molalah. Ben 1000 rakaat keluar. Kalah pahala di setiap peluncuran duduk di tempat ini walaupun cuma sebentar. Arak batul diserang ke pele ngaji. Wah, aku pele ngaji. Sembahyang sunnah ben 1000 rakaat dia balik kuning di sana. Kalah pahala dengan kita isi dengan sahadat pengajian walaupun cuma sebentar. Terus yang kedua bahasa baginda Nabi, wa min iyadati al marid, dengan sahadat pengajian walaupun cuma sebentar niki lebih baik, lebih baik pahala dibandingkan menjenguk orang sakit alat 1000 dengar. Berkata Syekh Sami Al-Bahali dulu yang mengatakan bahwasanya sekali jenguk dengan sakit niki ada 70 malaikat. 70 malaikat tertugasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan dengan sangat jenguk niki bacakan istighfar itu 10 malaikat itu. Lalu 1000 kali menjenguk kita juga malaikat. 1000 malaikat kedua. Walaupun ribuan malaikat berdua tetap kalah dengan malaikat dengan sahadat pengajian walaupun cuma sebentar. Terus manfaat ketelur adalah wa min huduri 'ala janazah. Dengan sahadat pengajian walaupun cuma sebentar itu lebih baik pahala dibandingkan dengan hadir bertukar 1000 dengan mati. 1000 dengan meninggal dunia 1000 kali bertukar. Sekali bertukar bila pahala Bapak-bapak? Sekali satu gunung Uhud. Kaca sembahyang tapi 2 gunung Uhud. Allah bertukar doang. Bertukar doang gunung Uhud mau pahala. Boleh gunung Uhud. Boleh ada masjid ini? Boleh ada masjid. Boleh gunung Uhud. Di tahun boleh. Sekali hadir pemakaman doang gunung Uhud boleh. Lalu 1000 kali hadir pemakaman, 1000 kali bertukar berarti 1000 gunung Uhud. Walaupun 1000 gunung Uhud, ia mau pahala, kalah pahala 1000 gunung Uhud isi dengan sahadat pengajian. Luar biasa hadir pengajian. Dan berbahasa Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Jindan beliau mengatakan bahwasanya seandainya tergabung pahala sembahyang 1000 rakaat, tergabung malaikat ribuan malaikat berdua, tergabung malaikat pahala 1000 gunung Uhud, maka selapun ini kalah isi dengan sahadir duduk manis di pengajian. Kalau kemarin dan pengajian itu cuma duduk mendengarkan. Belalahan menunggu atau tidak? Belalahan menunggu atau tidak? Ya. Hendak modal cuma duduk mendengarkan sudah baru pahala kembali luar biasa. Tapi di balik pahala yang besar, di situ ada setan yang besar. Sila sampai pengajian ada ile ceramah, ile umumah, ile umumah. Mari umum kali itu umumah. Sila sampun macam itu umumah. Ile
Kadang sekali dah rame. Lalu lain dia kadang lain dia dosa yang ada di satu musola. Ina mesak malu di dalam lain. Birahi dengan subhanallah. Padahal sebelum mulai segera ngaji dulu bertanda bahwasanya sebentar lagi akan mulai pengajian. Lalu dikalah dengan hadir. Di balik pahala yang besar, di situ ada setan yang besar. Coba sekarang musik jadi iklan cimol. Woi, datang sesuatu. Datang di rumah, bukan tekstual balik. Bukan tekstual apa lagi dari tahun yang itu dari tempat itu. Namun masalah joget itu masih ada, tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Komunitas dan joget, seseksi masih ada. Arak dengan mengatakan, arak dengan berbalik, masih ada. Anu itu, dengan wah, ini kalau masalah pendidikan. Birai, apalagi kalau tuan musim dengan nyongkol. Anak murid sengaja-ngaji ngikutin. Birai, dengan nyongkol ngaji amat. Saya sedang berarti. Saya sedang. Nama sedang. Kita telah didik, kita telah ajar dari pengajian. Ternyata ingat dengan beliau nyongkol. Ingat ngajak beliau dengan joget. Jadi beginilah manusia barat mampir ini. Padahal sampun terbahas ada sembahyang berjamaah 27 banding sekek. Silat terminal masjid ramai atau sepi? Ramai atau sepi? Sepi. Kalau sampun terbahas setelah Tuhan guru, sampun terbahas si Nabi 27 banding sekek. Makin kebel paling salah. Namun urusan akhirat kadang dengan kita dia abot. Urusan akhirat dengan ini males diberatkan. Apa alasan seperti jempulah, penang lah, macam lah. Coba betul sudut saya urusan dunia. Oh pada jigat lah. Contoh, makin dekatnya pilihan. Arak kepeng 27 juta, kaji kepeng 1 juta. Sebelum dengan bayar pelek. Urusan kepeng biar penangan 1 juta banding 27 juta pasti orang akan memilih 27 juta dan mungkin beda sakit tapi urusan akhirat lebih mulia dengan beda sakit dibandingkan 20 itu pada sampun terbahas khutbah di pengajian dan semua yakin tahu bahwasanya 27 dengan berjamaah lalu sekali sembahyang 20 itu lalu sembahyang biasa sakit lalu duit dengan beda sakit. Urusan dunia dan 27 juta berpilih. Itulah urusan akhirat kita dari berat urusan akhirat. Subhanallah. Contoh kali kadang dia mau berperai serius tapi ada pos dari bank BRI dan rapi anak itu bantuan ini biasa. Tidak akan bantuan ini. Soalnya di pemau soal. Oke. Sata 600 mau gini 600 dalam serius anak napi rame-rame bahkan nanti sampai panas-panas sawah tidak mungkin bertahun panas-panas nanti kepeng 600.000 subhanallah ini berjam-jam mereka subuh karena subuh lewat mungkin nyelapak mereka subuh sampai berpikiran jaget antri panjang mengambil kepeng bantuan 600.000 siksa diri bahkan baginda Nabi sambut berbahasa baginda Nabi 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada sampai tak jawab pun 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi kalau lebih baik daripada dunia seisinya, berlebih-lebih kesugih dapat berduit barisan mewah
Ikan. Korupsi ini kan 271 triliun lebih DPR itu luar biasa. Tetap kalah isi 2 rakaat sebelum subuh. Saking Nabi bahasa baginda Nabi lebih baik daripada dunia sisinya. Apapun yang ada di dunia ini tetap kalah isi 2 rakaat sebelum subuh. Lalu keping TP 600 sampai antri berjam-jam, sampai panas-panas, sampai arak baca berita sampai kepala. Contoh ini sampai antri 600 ribu. Keping sekarang antri dalam masjid untuk berebutan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Keping sekarang antri untuk berjamaah, sepi masjid. Ambil loyaan dengan gotong royong ngecot dibandingkan dengan sembahyang. Teman-teman ngecot semangat. Oh semangat bangun masjid tuh nih. Bangun masjid ngecot macam sumbangan macam. Wah dari masjid udah licaan. Gimana dengan dia merani waktu kami kemudian kintur sendiri. Kan rugi. Wah dari masjid selepas dari mau macam tanpa gotong royong jamaah. Hebat dan memiliki jamaah bahwa. Subhanallah, ramai. Wah waktu apa anda sepi lagi subuh mungkin. Jadi begitulah manusia. Terkadang berurusan dunia kemudian dengan rela ngantri, rela panas-panasan untuk mengejar PP 600 ribu karena sifat manusia niki. Sifat manusia niki bisa arah ruan, ia membaik. Makin sampai berbahas Nabi 27 derajat sembahyang berjamaah. Berapa pahala 20 ribu? Kita tahu. Ya, berarti tahu berapa pahala. Sembahyang Nabi juga 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada kuliah sisanya. Cuma ribu. Kita tahu pahala. Tak boleh tahu. Begitu juga ada pengajian. Kita terjanji baru kita lebih boleh daripada semuanya. Lalu berapa pahala kita tahu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala tersebut pahala-pahala ini dia terperhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia terperhitung, dia ketahuan saya satu ikhlas banyak pahala. Saya satu ikhlas hadir pengajian. Saya satu ikhlas hadir sembahyang berjamaah. Ada ketahuan, kelihatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar banyak pahala-pahala ini. Biar banyak. Apa Tuhan? Kaya, dulu memang cerita. Lebih ada pahala berjamaah, memang cerita. Manusia ketika begitu. Yang pun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi Basan Allah, waqala ji'uni la'ali amal salihah. Dengan mayit, sawah meninggal dunia. Mikir lebar membuat kamu di dalam kubur, mereka akan menyesal berteriak pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Basun, waqala ji'uni ya Allah, betulah semenda ya Allah. Betulah semenda. Seandainya terbuka pendengaran kita, maka selaku mayit ini akan berkuih. Dibekui selaku. Nabi ini dengan Allah Subhanahu wa taala, waqala ji'uni ya Allah, betulah semenda ya Allah. Betulah semenda yang gawe amal ibadah semenda doang ya Allah. Kepik mereka pada berkuih, kepik mayat-mayat ini pada berkuih, pada berteriak karena mereka di dalam kubur terbuka si Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala dengan berjamaah, ini pahala dengan sembahyang sunnah sebelum subuh, ini pahala dengan hadir pengajian. Selalu terbuka si Allah ketika sudah berada di dalam kubur. Ya aku paling kesal selalu mengadakan itu. Seandainya gunaan waktu sembahyang berjamaah, seandainya gunaan waktu ngaji tetap memang boleh pahala. Pada berkuih selalu. Makin keping dengan berkuih, makin keping dengan berkuih. Karena mereka tahu pahala. Seandainya terbuka pahala ini insya Allah Subhanahu wa taala, otomatis nanti kembali ini dengan cukup menampung dengan. Karena semua seorang itu pemaunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita itu di dalam
Perkataan Habib Hasan Baharun, beliau mengatakan bahwasanya lamun kayun selaku urusan dunia, urusan akhirat terpermudah si Allah Subhanahu wa taala. Terpermudah si Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhirat, mudah dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki mudah, maka jaga sembahyang berjamaah. Kalau jaga sembahyang berjamaah, insya Allah terpermudah segala urusan. Lalu kadang lebih dengan mengeluh, kadang menjual sepi dengan pembeli, kadang bisnis rugi-rugi diri, kadang susah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kembali mengeluh nasib. Sedangkan dia baca pasti makin contoh harap dengan begawi aja ke bos, begawi aja ke bos. Lamun malas-malas begawi, lamun abot begawi, lamun dia tahu cari muka otomatis dia tekanan si bos. Bahkan lamun total malas-malas pecah di si bos, dia tetapin kepeng, dia tetapin gaji apa-apa. Lamun deket kan bos, tetap begawian pagi, tetap berbayar cari muka lah dan waya nikah dengan tekanan si bos, maka bos pasti lebih. Namun tidak tekanan. Begitu juga manusia ini saya bos, Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini kan berdua bidadari, berdua bayi malam. Kira-kira, lamun empuh bija, murid tengah si bija, kedak deh. Bahkan duit sama nomor, sama tempuh si bija. Kira-kira bila kali tempuh si Allah Subhanahu wa taala dalam sejauh? Bila kali? 5 kali hayya 'alas shalah. Tempuh di salah dia enggak mampu. Dia enggak betul ngebang, mampu. Hayya 'alas shalah. Allah Subhanahu wa taala yang tempuh insyaallah masih badan. Coba balik untuk yang dulu, tempuh bija. Aneh sembahyang. Dong anak sembahyang, tidak, mana? Sakit tangan. Namun anak bidadari mensuruh sembahyang, kemudian mati. Bahkan tidak mendadak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Bila kali takwa hayya 'alas shalah. Di dalam sekali sembahyang ini, sembahyang asar, bila kali tempuh dalam sembahyang asar 10 kali. Di dalam azan berapa kali hayya 'alas shalah? 2 kali. Di dalam qomat berapa kali? Sekali. Berarti 3 kali tempuh hayya 'alas shalah. Sebelum sembahyang, sebelum kebak arah-arah ngaji, kah ngaji arah-arah terakhir, kah terakhir yang berkebak. Berapa kali keperingat Allah ingat di Allah Subhanahu wa taala. Lalu lainnya dengan sibuk boya dunia kadang, sibuk boya bisnis kadang kita tercoba si Allah Subhanahu wa taala. Biasa dalam waktu sembahyang ini kita mulai dengan belanja, kita ramai dengan belanja, sengaja tercoba si Allah Subhanahu wa taala. Biar pilih dengan ini dan pilih baki dan pilih Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para pemirsa lalu kebanyakan dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sembahyang baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makna daripada la ilaha illallah lebih dengan dengar. Secara lisan lebih dengan baca la ilaha illallah. Kita sembahyang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dengar zikir la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwasanya makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin min wujudi illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikandung berdua Allah Subhanahu wa taala. Dikandung berdua Allah. Secara hakikat lebih dengan syirik. Secara hakikat. Secara zahir dia tetap beribadah kepada Allah. Yang kedua Tuhan yakin sakit Allah. Kalau yakin dua berarti kafir. Tapi yang kedua dengan selapuan yang kedua kira Tuhan sakit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu secara hakikat lui dengan syirik, lui dengan kedua Allah Subhanahu wa taala. Contoh
Dia tidak mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan sesuatu yang lain. Mendua Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia itu secara, tapi secara batin dia itu tidak mau menduakan Allah. Akan tapi secara kenyataan dia itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, kira ayat tempuh datang, kira waktu menyembah Allah datang, dan kanggo waktu sembah Allah hal lain. Nabi kami arah sekian ulama wahai Nabi bahasa beliau ini, wahai manusia, engkau sama sembah inayat kau, Tuhan beri ayat kau, secara akal dan wali kita sesat. Lebih kadang Tuhan bawa ayat ini secara akal kembali ini. Akan tetapi setelah diselidiki, ternyata wali ini mengucapkan satu sembah wahai manusia di bawah ayat. Ternyata setelah beliau meninggal dunia, terbongkar-bongkar bawahnya harta karun di sini. Harta karun, tapi maksudnya nikilah musembah dengan niki boya harta, boya dunia dah musembah sampai lupa Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Satu, Allah Maha melihat, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha mendengar. Secara akal, secara batin kita itu meyakini bahwasanya Allah Maha melihat. Lalu dengan secara zahir, secara nyata dia tidak yakin bahwasanya Allah Maha melihat. Contoh, dengan korupsi, dengan maling, bahasa kasar maling, bahasa keren korupsi. Padahal secara anak kan 271 triliun lebih. Bayangkan dengan paling mahal tergebuk dengan korupsi triliun, dia tahu namanya ada hasil atau solat lama. Jadi begitulah. Tapi orang dengan mabok, dengan maling, dengan botoh, kebanyakan agama Nabi. Kebanyakan Nabi agama dari Indonesia ini Islam. Yakin dia itu Allah Maha melihat. Yakin. Lalu kami masih dawe barang melihat. Contoh, salah satu guru. Dia itu cinta sekali dengan satu murid ini. Akan murid-murid lain cemburu, protes guru. Wahai guru, kami sakit ini dua mencintai wahai guru. Kami dia perlu kanjeng, kami mencintai, kami berkangen wahai guru. Kami sakit ini dua bukan. Tapi bahasa guru ini, pakai murid-murid jauh mana sakit, selalu pada jauh mana mau dorong di tempat yang tidak ada orang melihat, dorong di tempat yang tidak ada orang melihat. Kita dengan serius bubar selaku murid ini, arah selalu dipangkat dorong, tidak dengan enggak ini, arah dengan lalu jebul lalu dorong, tidak dengan enggak ini, arah dengan lalu hutang macam lain ini. Akhir setelah dorong selaku datang di guru dan ketua selesai dulu. Kamu pertama tuan murid sedek. Beta borong-borong mau borong oleh pangkat dan lewat dulu. Oke. Kedua yang kedua. Beta borong-borong oleh buka dan lewat. Saat terus ketua sekian. Saat terakhir murid disayang, murid paling mengkangen masih utuh anak itu juga. Kemudian anak itu kamu suruh borong. Tapi bahasa murid ini wahai guru, macam lain-lainnya dunia ini dia nggak tahu kecuali kita itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama awasi si Allah. Dia nggak tahu ada hutang lain Allah, ada dua lain Allah, ada bangsa lain Allah, ada lain cara bang. Ada kita tahu kesempatan kepada guru. Tapi bahasa guru, ialah sebab karena murid ini. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diri terpantau CCTV. Karena CCTV kan takut kembali ke CCTV. Lain. Tapi dia takut dengan Allah yang Maha mengawasi. Allah itu dia dengan sehari dia istirahat Allah. Kalau CCTV dah arah-arah mati, arah-arah konflik, arah-arah seder. Lalu Allah kenal seder ini tentang
kadang pandangan Allah ini tidak pernah rusak, selalu diawasi. Lamun dengan merasa terawasi si Allah Subhanahu Wa Taala dengan ini dan bau yang celak dan kedua, dan tahu yang memberat timbangan, dan bani yang korupsi, dan bani yang maling, dan bani yang enak tua, dan bani yang bodoh, lalu merasa terawasi si Allah Subhanahu Wa Taala. Lamun arah dengan bermaksiat, sedangkan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia mengerjakan dosa besar. Akan tetapi kalau dia yakin Allah tidak melihat dia, berarti dengan kafir dari Allah Subhanahu. Itu di dalam urusan sama dalam melihat. Duit masih dengan terakhir dan lima. Pas dan lima kosong-kosong. Ketiga. Di dalam urusan rezeki, kita yakin kepada Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Yakin kepada Allah Maha Pemberi rezeki? Yakin? Atau tidak yakin kafir? Luwih dengan beranggapan, luwih dengan berkeyakinan bahwasanya yang memberi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menuntut rezeki tersebut, lalu luwih dengan yakin bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Seakan-akan kerja kerasnya lah yang memberi rezeki. Contoh, para oleh ini bidadari tetap memilih kepe. Ternyata pas tersuruh, apa tersuruh sakit tangan. Tetap main kepe, belanja ke lemak, belanja siang sore, kali belanja sekolah, kali belanja, tetap main kepe. Mesuruh kalau belanja dimilih. Begitu juga dengan ini. Tetap kami rezeki si Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap sampai batin duit, sampai dari dengan sugi kadang tepus yang tidak dimilih. Lupa saya rezeki, lupa saya sehat walafiat, lupa saya bidadari, lupa saya mobil motor balik mewah, lupa bahwasanya Allah lah yang beri segalanya. Di kadang kita itu lupa bahwasanya makna la ilaha illallah, kita yakin bahwasanya selalu maha Allah Subhanahu Wa Taala harus kita yakini. Bila yakin kepada Allah yang beri rezeki, maka ketika dipanggil oleh Allah berhenti bisnis, berhenti berjuang, berhenti lagi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari Makkah Madinah biasanya beberapa menit sebelumnya tutup karena waktu dengan kami tutup. Yakin Allah beri rezeki. Lalu yakin Allah beri rezeki, maka Allah akan datangkan pembeli-pembeli yang banyak. Lalu yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala penerima masih sibuk, kedua Allah sibuk jualan di sana. Maka dia itu sudah menduakan Allah dan Allah akan pasti akan membalas, yaitu dengan nabi, dengan ini tapi rezeki yang syarat atau rezeki yang tidak berkah. Lalu mendengar banyak rezeki dan dia mendahulukan Allah dalam segala hal apapun, maka dengan ini pasti akan diberi rezeki yang berkah. Kalau berkah rezeki, maka dengan ini pasti akan hidup bahagia. Karena tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya bahagia. Contoh, para artis sugihan duit, balik mewah-mewah, mobil macam dan belanja mobil, lalu duit dengan bisnis, duit dengan kasus meninggi, tidak bahagia hidupnya. Itulah dikatakan bahwasanya kebahagiaan itu tidak tergantung kepada dunia. Kebahagiaan itu bagaimana kita itu mendapatkan hidup yang berkah. Duit dengan sugi, lalu dia tahu pekerjaan. Duit dengan saya dipakai bermain, duit dengan duit kasur mewah, lalu dia tahu tidur. Arab penyakit bahkan Arab macam kasus memikir. Coba kamu dengan miskin kan? Kita boleh bahkan terjadi. Nikmat luar biasa. Cerita terakhir contoh, cerita terakhir. Arab salah satu bos minuman di Lombok. Kita mau cerita kepada dari orang yang mengobatinya. Ini disebut merek airnya, ini disebut. Alat salah satu bos, penghasilan di dalam sehari ini ratusan juta. Saking ada, saking sugih. Bayangkan dalam sebulan penghasilan lebih ratusan juta dalam satu hari. Saya cerita ini dengan sang obati. Ternyata dia itu mempunyai penyakit dengan di Lombok.
Dengan itu mempunyai penyakit bos lagi, direkturnya lagi, punya penyakit, dia tahu sebut kotoran. Yang kotoran nikmat, kalau setiap sebut nikmat dia. Dengan miskin kan memang tahu jadi, kotor jadi, kuat jadi, jadi busuk jadi, macam. Lalu ini sugi luar biasa, ratusan juta penghasilan sejuta. Setiap 3 hari dia pergi ke Singapura lalu sogol doang. Singapura lalu sogol. Dari Indonesia dengan tahu, dari Singapura lalu sogol. Saking bentuk sogol, dia dah nikmat yang besar. Takkan kotoran lalu sogol nikmat yang besar. Kamu tu sogol biaya barang dengan sugi, lalu dikepeng setelah di Singapura lalu nanti doang. Kalau kita nanti doang dikepeng, kita juta ratusan juta sogol. Luar biasa, nikmat yang besar. Makanya adalah orang yang bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Saat dia tebing si Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita tahu aja. Dia seandainya masih sakit, dia tahu ngisi. Saya nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala. Saya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena duit dengan tahu pelai berkilo-kilo, tahu nampak berjam-jam, akan tetapi di masjid belum tentu tahu. Karena orang yang pergi ke masjid, orang yang pergi ke majelis-majelis ilmu, ke pengajian, itu adalah dengan satu kangen insyaallah Subhanahu wa taala. Dengan satu sayang insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang perlu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang perlu selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu terkangen insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang perlu selalu dijadikan orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bidadari yang perlu menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan selaku amal yang perlu diterima si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dosa tidak membawa dosa sama sekali. Mudah-mudahan dosa yang perlu keampunan si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga yang perlu dengan keluarga yang perlu mubarak sesama meninggal dunia keampunan dosa si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahagia dalam kubur. Mudah-mudahan yang perlu juga bahagia dalam kubur, dan mudah-mudahan juga yang perlu mendapatkan cinta Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullah min qalbil amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان